Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mulai ibadah ini. Jemaat diundang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dari itu jemaat nomor 3 kita nyanyikan bait 1. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama ibadah pada saat ini. Ibadah pada saat ini akan dibimbing dengan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima yang demikian firman-Nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari nats pembimbing ini kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung PKJ nomor 46. Kita nyanyikan bait 1. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan terima hukum kasih. Hukum kasih yang diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan agar senantiasa mengasihi terhadap Tuhan Allah dan mengasihi terhadap sesama umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, seorang pun belum ada yang dapat menjalankan hukum kasih ini dengan sempurna. Mari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas nasihat-Mu, atas ajaran-Mu, agar senantiasa mengasihi kepada Allah dan mengasihi terhadap sesama umat manusia. Namun Bapa dalam kerajaan surga, bila kami mau jujur, kami belum dapat menjalankan hukum kasih ini dengan sempurna, maka kami mohon pengampunan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan anugerah kepada umatnya. Berita anugerah diambilkan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23 yang demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Dari PKJ nomor 209, kita nyanyikan satu bait. Kasih setiamu sudah tiba, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Kau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang
Mari kita baca bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 270, dinyanyikan 2 kali. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung menjadi hari raya umat Kristen yang penting. Jumat Agung merupakan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus yang pada satu sisi membawa sebuah pengharapan, yang baru bagi kehidupan umat manusia. Namun pada sisi yang lain meninggalkan banyak pertentangan dan pertanyaan. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Apa makna kematian bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Bukankah dia firman yang menjadi manusia? Dan firman itu Allah sendiri. Mengapa harus mati dengan cara yang sangat menyedihkan dan mengenas? Beberapa pertanyaan tersebut wajar. Beberapa pertanyaan tersebut wajar diajukan karena banyak yang tidak memahami mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Dalam pemahaman umum Bapak Ibu Saudara, orang hebat haruslah selalu menang, sehingga tidak perlu mati untuk mempertahankan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keempat Injil mencatat peristiwa Jumat Agung dengan gayanya masing-masing. Semua Injil menceritakan bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, bukan karangan atau rekayasa atau berita yang dibuat oleh para nabi. Tetapi kematian Yesus pada Jumat Agung menyisakan banyak penilaian dari berbagai macam sudut pandang bagi para murid yang tentunya mencintai Yesus. Kematiannya menjadi akhir
dari segala-galanya. Pada hari itu harapan mereka musnah, cita-cita mereka kandas. Para murid kehilangan harapan karena guru yang mereka peluk-pelukan untuk membawa perubahan bagi bangsa Yahudi telah mengalami kematian yang mengerikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya rasa putus asa, rasa kecewa bercampur menjadi satu dengan menambah kesedihan mereka karena ditinggal oleh sang guru yang mereka cintai. Bagi para orang Farisi dan ahli Taurat serta orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus, kematiannya sebuah kemenangan. Kematiannya merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka. Mereka merasa menang karena seorang pesaing yang dihancurkan. Mereka bersyukur seorang penyesat telah digantung di atas kayu salib. Mereka bangga karena telah berhasil menjaga kemurnian dan kesucian hukum Taurat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang lain yang bergulat dengan suasana politik, maka mereka memahami bahwa kematian Yesus hanyalah korban politik semata. Kematian Yesus telah memadamkan huru hara yang mungkin akan terjadi dan bergejolak. Kematian Yesus telah membuat keadaan stabilitas daerah menjadi lebih terjaga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi banyak orang yang ada di keramaian, kematian Yesus adalah suatu tontonan gratis. Sebagian bisa jadi bingung karena tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara bagian lain turut dalam kegembiraan kerumunan orang banyak yang pasti setiap orang berada pada pandangannya masing-masing. Di antara satu yang dengan yang lain tidak sama. Jemaat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting yang perlu kita gumulkan dalam kehidupan iman kita pada masa kini adalah apa makna kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandangan keadilan Allah dikaitkan dengan karya penyelamatan Allah, atas manusia, maka kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah dalam rangka menggantikan posisi orang-orang berdosa. Di hadapan Allah, kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa keadilan Allah sedang dinyatakan. Yesus mati dalam rangka memenuhi tuntutan Allah dalam karya penyelamatan yang sudah ada bayang-bayangnya dalam perjanjian lama, yaitu melalui pengorbanan domba apabila seorang ingin berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya saudara, Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka kematian Tuhan Yesus menghasilkan perdamaian antara Allah dengan manusia. Selanjutnya saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus itu dalam rangka menyelesaikan perseteruan antara Allah dengan manusia.
kematiannya sekali dan untuk selama-lamanya, karena Yesus adalah suci dan tidak berdosa. Dari sudut pandang karya penyelamatan Allah, maka kematian Yesus adalah salah satu bagian penting dari penyelamatan Allah. Tugas Tuhan Yesus telah dilakukannya dengan sempurna melalui kematiannya. Sudah selesai. Demikian Injil Yohanes menulis ketika menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa penyelamatan Allah memasuki babak baru. Bukan lagi firman yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi, dan nabi tersebut memberikan pengajaran kepada manusia agar selamat. Tetapi firman itu telah menjadi manusia dalam keadaannya sebagai manusia, telah mati menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang percaya memperoleh karya penyelamatan dari Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah wujud nyata kasih Allah. Orang sering mengatakan Allah Maha Kasih. Sebenarnya di peristiwa Jumat Agung inilah dasar ketika orang mengatakan bahwa Tuhan adalah Maha Kasih. Ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, disitulah sejatinya Allah dalam rangka mengasihi terhadap umat, agar umat manusia yang berdosa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah wujud nyata kasih yang paling besar kepada manusia, yaitu rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia selamat. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka manusia mendapatkan jalan keselamatan. Sudah seharusnya kita bukan hanya datang beribadah dan mengenang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, namun seharusnya lebih dalam daripada itu. Bukan hanya sekedar mengenang, mengenang akan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi lebih dari itu, yaitu kembali menghayati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga menginspirasi kehidupan iman kita dalam menjalani kehidupan yang lebih berpengharapan di dunia. Lebih berpengharapan bahwa orang percaya memiliki pengharapan keselamatan. Dalam terjemahan baru, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita pada masa kini yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, kecemasan, dan ketakutan, sudahkah kita tetap mengampuni? Sudahkah kita dengan rela hati menjalani segala hal sebagai bagian dari karya Tuhan untuk mendewasakan kehidupan iman kita? Perkataan ejekan yang ditunjukkannya untuk turun dari kayu salib, untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang dipilih Allah, menjadi tantangan yang menggoda bagi Yesus untuk membuktikan jati dirinya dan identitasnya yang sesungguhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus
ternyata berbeda. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus, ternyata bahwa Yesus sama sekali tidak tergoda untuk menyatakan kuasa. Yesus tak fokus kepada karya penyelamatan Allah yang menjadi misi utama kehadirannya. Yesus tidak tergoda untuk mendemonstrasikan kekuasaan di hadapan para pengeceknya. Dalam penderitaannya di atas kayu salib, Yesus masih tetap memberitakan pengharapan dan membangun kehidupan terhadap umatnya. Sampai akhirnya dia menyerahkan diri pada kemurahan Allah. Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus begitu ditantang untuk mendemonstrasikan jati diri keilahian. Tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, dalam penderitaannya di atas kayu salib, Yesus masih tetap memberikan pengharapan dan membangun kehidupan. Sampai akhirnya dia menyerahkan diri pada kemurahan Allah. Kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang memberi kehidupan kepada mereka yang percaya. Merayakan Jumat Agung menjadi kesempatan yang berharga bagi kita untuk kembali mengenang makna penting kematian bagi keselamatan kita. Pahami lebih dalam tentang makna kematian Tuhan Yesus dalam perjalanan iman kita. Saudara-saudara, mari kita temukan teladan baik yang Yesus berikan ketika dia menderita di atas kayu salib. Dia tetap fokus pada misi Bapa, yaitu setia untuk menjalankan misi keselamatannya. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat merayakan cinta kasih Allah bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tanggapi firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 dinyanyikan bait 1. Yesus
Di dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas pimpinan kami pada saat ini diperkenankan untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung. Kami diperkenankan untuk mengenang peristiwa besar kasih Allah yang telah Tuhan berikan terhadap umatnya yang berdosa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami semakin memahami dan menghayati akan peristiwa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah dilakukan di atas kayu salib bagi penebusan umat manusia berdosa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, perkenankan kami pada hari ini menyerahkan kehidupan warga jemaat yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang pada saat ini sedang dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kecukupan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepintaran. Demikian juga kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para komisi, para pemain musik, song leader guru sekolah minggu, para penatua dan diakon, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami berdoa untuk GKSPS Timur Bujang secara utuh. Kami berdoa untuk Klasis Jambi, kami berdoa untuk Sinode GKSPS, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat daerah-daerah. Para pemimpin Tuhan berikan hikmat, kepandaian di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tuhan jauhkan bangsa Indonesia dari berbagai bencana alam yang sering terjadi di tengah-tengah negeri ini. Pada saat ini kami juga berdoa, ya Bapa di surga, buat bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang mengalami berbagai penderitaan karena berbagai hal, diantaranya adalah merebaknya virus corona yang saat ini berada di wilayah Indonesia di berbagai daerah. Mari Bapa di surga, Tuhan singkirkan, kiranya Tuhan lindungi bangsa Indonesia ini. Tuhan memberikan hikmat kepada para medis ketika menjalani tugasnya. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa untuk dunia pada umumnya, kiranya damai sejahtera hadir di tengah-tengahnya. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ketika kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ketika kami bersama melaksanakan ibadah banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Doa permohonan kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya saat ini jemaat diajak bersama-sama untuk menyerahkan persembahannya kepada Tuhan. Di dalam menyerahkan persembahan kepada Tuhan akan didasari dengan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang demikian firman. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu, apa yang menasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Di dalam mengumpulkan persembahan akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 150 dinyanyikan bait 1. Padamu
Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini telah selesai. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah hari Jumat Agung ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 80, dinyanyikan bait 1. Yesus berdoa, tubuhnya dibasari penuh. Tak seorang murid pun bersamanya, dia dulu bergumul berat. Sungguh mulia pertumbuhannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang diteguh, angkat puji syukur baginya. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah penghayatan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.